Halo, jumpa lagi di channel Ruang Belajar, channel yang membagikan materi seputar pelajaran bahasa Indonesia. Tidak terasa, kalian sudah akan mengikuti penilaian tengah semester genap ya? Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal persiapan penilaian tengah semester genap. Siapa tahu soal-soal yang akan keluar saat PTS besok, soal-soalnya mirip seperti ini. Jadi kalian sudah tahu cara penyelesaiannya. Oke, simak baik-baik videonya ya. Jangan lupa siapkan buku catatan untuk mencatat materi-materi pentingnya. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingatkan bahwa cara mengerjakan soal bahasa Indonesia yaitu pertama kali yang harus kalian lakukan membaca soalnya terlebih dahulu, baru kemudian kita baca teksnya. Jadi sebelum kita membaca teks itu kita sudah tahu apa sih yang diinginkan oleh soal atau apa sih yang harus kita cari dari teks yang ada di dalam soal. Oke, nomor 1. Kutipan teks berikut yang tidak termasuk ciri gurindam ditunjukkan pada nomor titik-titik. Baik, di sini kalian diminta untuk menentukan di manakah dari kelima ciri ini yang tidak termasuk dalam ciri gurindam. Oke, mari kita lihat teksnya. Baris pertama dan kedua merupakan isi. Nah, ini bukan ciri gurindam. Karena gurindam baris pertama merupakan masalah atau berisi soal, kemudian baris kedua merupakan jawaban dari pertanyaan di baris pertama. Kemudian tiap bait terdiri atas 2 baris. Betul ya, gurindam satu baitnya terdiri atas 2 baris. Kemudian memiliki rima A, B, A, B. Nah ini, gurindam rimanya adalah A, A, B, B, C, C, dan seterusnya. Keempat, isinya biasanya berupa nasihat. Nah ini merupakan ciri dari gurindam. Baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Ini juga merupakan ciri dari gurindam. Jadi jawabannya yang tidak termasuk ciri gurindam ditunjukkan nomor 1 dan 3. Jawabannya opsi A. Kita lanjut nomor 2. Puisi lama yang terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi disebut titik-titik. Nah ini pasti kalian sudah tahu semua. Puisi rakyat yang memiliki sampiran dan isi ini disebut pantun. Oke. Selanjutnya nomor 3. Teks puisi lama berikut yang merupakan gurindam adalah titik-titik. Oke. Gurindam. Sudah kita bahas tadi ya bahwa gurindam itu satu baitnya terdiri atas 2 baris. Nah, mari kita lihat di opsinya manakah yang tiap baitnya terdiri dari 2 baris. A ini 4 baris, bukan gurindam. Yang B 4 baris juga, bukan gurindam. C 4 baris juga pasti bukan gurindam. Nah, yang D coba kita lihat. Satu baitnya 2 baris, lalu kita lihat apakah benar baris pertama itu merupakan persoalan dan baris kedua merupakan jawaban. Mari kita baca, mari kita pastikan jawabannya dulu ya. Mimpi jangan hanya dibayangkan, mimpi harus bisa diwujudkan. Nah ini merupakan pernyataan dan jawaban ya, jadi mimpi jangan dibayangkan, mimpi harus diwujudkan. Bila kamu malas belajar, cita-cita tidak akan bisa dikejar. Nah, ini merupakan gurindam. Satu baitnya 2 baris, sajaknya AA, BB, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya nomor 4.
Perhatikan teks berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Oke, mari kita lihat ya. Berdasarkan strukturnya, teks tersebut termasuk jenis titik-titik. Mari kita lihat teksnya. Pak Simbangan konon namanya, cantik dan ayu tingkah lakunya. Matanya intan cemerlang cahayanya, paruhnya sangat gemalatia, datara. Oke, mari kita lihat. Dari strukturnya ya, yang ditanyakan di sini adalah berdasarkan strukturnya. Kita lihat strukturnya bahwa bait ini dari baris pertama sampai keempat ini semuanya merupakan isi. Tidak ada sampiran. Ya kan, tidak ada sampiran, tidak ada isi, tapi isi semua. Bisa kita lihat bahwa setiap baris di sini itu saling berhubungan. Artinya seluruh isinya ini seluruh barisnya ini berhubungan dan ini adalah isi. Teks puisi rakyat yang terdiri dari isi atau yang keempat barisnya adalah isi itu adalah syair. Oke, di sini ada kata Carmina. Apa sih Carmina itu? Oke. Carmina adalah pantun kilat. Ini untuk kalian, untuk pengetahuan kalian ya. Carmina adalah pantun kilat. Nah, pantun kilat itu contohnya bisa pantun yang terdiri dari 2 baris saja. Misalnya pantun yang biasanya diungkapkan oleh Jarjit pada serial Ipin dan Ipin. Misalnya 2, 3 bunga raya, kamu bukan teman saya. Nah, itu termasuk Carmina atau pantun kilat. Ya, nomor 5. Dilihat dari rima akhir teks puisi lama tersebut berpola titik-titik. Oke, rima akhir berarti di sini ya rima akhir ada na. Nah, dengan demikian di sini rimanya sama semua. Jadi rimanya adalah a. Nomor 6. Perbedaan kedua jenis teks pantun tersebut adalah titik-titik. Oke, mari kita lihat pantunnya. Pantun 1. Jangan senang memfitnah orang. Orang benci, Tuhan pun murka. Jangan senang melalaikan sembahyang. Jika mati, masuk neraka. Oke, pantun 1 ini adalah pantun agama. Jenis pantun agama ya. Pantun 2. Tunggak padi jangan bertangguh, kunyit kebun siapa galinya. Kalau tuan cerdik sungguh, langit tergantung, mana talinya. Kemudian pantun kedua ini apa? Oke, di sini ada sebuah pertanyaan, ada teka-teki di sini. Kalau tuan cerdik sungguh, langit tergantung, mana talinya, ya kan? Nah, ada sebuah pertanyaan, ada sebuah teka-teki di sini. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa perbedaannya adalah ada di C. Pantun 1 berupa pantun agama dan pantun 2 berupa pantun teka-teki. Nomor 7. Baris yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah titik-titik. Ya, pantun. Kalian diminta untuk melengkapi baris yang tepat untuk pantun. Nah, di sini baris yang rumpang adalah bagian isi. Kemudian ada di baris keempat. Nah, kalian ingat bahwa pantun itu bersajak A, B, A, B. Ya, A, B, A, B. Nah, berarti di sini nanti bunyi akhirnya atau rimanya berakhiran dengan an. Kita lihat di opsinya. Manakah yang menggunakan an? Hanya opsi jawaban A. Maaf, ini ada typo sedikit ya. Yang A, ya kan, an.
Dan yang C, belajar yang giat, jangan abaikan. Nah, kita lihat di sini. Kita ingat ya bahwa yang rumpang adalah bagian isi. Kalau yang A ini memang dia rimanya akhir sama an. Jalan-jalan ke Balikpapan. Tetapi ketika kita masukkan ke paragraf ke pantun yang rumpang ini tidak nyambung karena A ini merupakan sampiran. Kemudian kalau yang C, belajar yang giat jangan abaikan. Nah, ini cocok di sini karena belajar yang giat jangan abaikan ini merupakan isi dan rimanya juga sama. Oke, jadi jawabannya jelas ya. Yang C. Nomor 8. Pilihan kata yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah titik-titik. Nah, oke, pantun lagi. Pantun lagi dan ada di bunyi akhir di sini. Otomatis kita atau kalian cari yang bunyi akhirnya nanti sama. A, B, A, B. Oke, ada petunjuk di sini. Rima akhirnya adalah pulang di baris keempat. Berarti nanti di baris kedua ini juga ang, ya kan? Kita lihat di sini. Oh, ang semua ternyata. Nah, kalau ang semua, coba kita masukkan mana yang paling sesuai dengan isi mencari bunda belum juga pulang. Nah, apakah menangis aku sendu atau tersedu-sedu? Ya, yang benar menangis aku tersedu-sedu. Berarti yang A ini sudah tidak terjawab. Yang A salah ya, kita eliminasi. Tinggal 3. Lalu mari kita lihat di baris pertama. Tadi di sini sudah tersedu-sedu ya. Di sini sudah tersedu-sedu. Nah, di baris 3 ini sudah ada petunjuk lagi bahwa rimanya berakhiran u atau du. Jadi nanti di paragraf pertama ini pasti juga du saja, ya kan? Mari kita lihat. Oke, yang C kudus, D juga kudus. Ini tidak sesuai. Ya kan? Tidak masuk rimanya. Jadi C dan D sudah jelas salah. Oke, jadi sudah ketemu jawabannya yang B. Memetik duku di kota Kedu. Membeli tenda uangnya hilang. Menangis aku tersedu-sedu mencari bunda belum juga pulang. Oke, jawabannya B. Selanjutnya nomor 9. Isi gurindam itu menyatakan bahwa titik-titik. Oke, gurindam itu semuanya merupakan isi ya. Baris pertama merupakan permasalahan, baris kedua merupakan jawaban. Nah, mari kita baca. Dengan ibu jangan durhaka, supaya Tuhan tidak murka. Nah, isi dari gurindam ini yang dimaksudkan apa? Apakah A, sikap durhaka terhadap ibu sangat dibenci Tuhan? B, setiap ibu mengharap anaknya taat pada Tuhan? C, kita harus berbuat baik pada siapapun agar tidak dimurkai Tuhan? Atau D, Tuhan tidak senang kepada orang-orang yang menyakiti orang lain? Ya, jawabannya adalah A. Sikap durhaka kepada ibu sangat dibenci Tuhan. Ya. Nomor 10. Kutipan syair tersebut bertema titik-titik. Nah, tema itu adalah satu hal yang mendasari dari sebuah bacaan. Nah, temanya apa di sini? Mari kita baca. Alam yang subur hampir mati. Yaman terlihat mengabaikan ini. Hati manusia keras bagaikan besi, melambung jauh di atas kerusakan bumi. Nah, bisa kita lihat bahwa syair ini bertema, di sini ada alam, kemudian
melambung jauh di atas kerusakan bumi. Oke, nah di sini petunjuknya ya. Alam yang subur hampir mati dan hati manusia keras bagaikan besi melambung jauh di atas kerusakan bumi. Jadi temanya dari syair ini adalah lingkungan. Nomor 11. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah titik-titik. Konjungsi adalah kata hubung. Apakah dan, agar, dengan, atau tetapi. Api menyala karena disulut. Asam membumbung sampai ke langit. Jaga kebersihan gigi dan mulut. Titik-titik tidak jadi sarang penyakit. Oke, di sini ada hubungan tujuan, ya kan? Menjaga kebersihan gigi dan mulut agar tidak jadi sarang penyakit. Oke. Nomor 12. Baris kedua pantun tersebut menggunakan titik-titik. Oke, baris kedua. Jangan pernah kamu menunda-nunda. Ada kata jangan di sini. Nah, jangan ini menunjukkan bahwa ini adalah kalimat larangan. Oke. Nomor 13. Baris pertama pantun tersebut menggunakan titik-titik. Baris pertama, jika ingin selalu disayang, ada konjungsi jika. Nah, konjungsi jika ini adalah kalimat hubungan syarat. Nomor 14. Larik puisi tersebut menggunakan kata penghubung titik-titik. Oke, kita lihat. Hati siapa tak gembira karena beta naik kelas. Ada konjungsi karena. Konjungsi karena di sini merupakan kata penghubung sebab. Ya. Oke. Nomor 15. Susunan yang tepat untuk pantun tersebut adalah titik-titik. Oke, pantun. Pantun, kita ingat susunan pantun yaitu baris 1 dan 2 merupakan sampiran dan baris ketiga dan 4 merupakan isi. Ya. Baik, kita tentukan dulu sampirannya. Tentu derajatnya ditinggikan. Jalan-jalan ke Maluku, siapa yang punya ilmu naik perahu memancing ikan. Nah, di sini yang sampirannya adalah jalan-jalan ke Maluku dan naik perahu mancing ikan. Oke. Kemudian isinya tentu derajat akan ditinggikan siapa yang punya ilmu. Nah, berarti 3 dulu ya. Siapa yang punya ilmu tentu derajatnya ditinggikan. Berarti jawabannya adalah jalan-jalan ke Maluku, naik perahu mancing ikan. Siapa yang punya ilmu tentu derajatnya ditinggikan. Jawabannya adalah D. Nomor 16. Susunan yang tepat untuk syair tersebut adalah titik-titik. Oke, syair. Syair adalah salah satu bentuk puisi rakyat yang bersaja a, kemudian satu baitnya terdiri dari 4 baris dan seluruh baris merupakan isi. Oke, kita lihat di sini. Meski lelah tak kenal waktu, terus belajar agar berilmu. Semuanya demi masa depanmu, giat belajar harus selalu. Nah, di sini sebenarnya kita bisa menentukan kalau untuk menyusun sebuah syair, pantun, ataupun gurindam, kita bisa tentukan manakah yang paling tepat menjadi baris pertama dan manakah yang paling tepat untuk menjadi baris terakhir. Nah, kita lihat di sini bahwa semuanya demi masa depanmu. Nah,
Jadi bisa kita simpulkan bahwa baris ketiga ini ada di baris terakhir. Nah, kita cocokkan di opsinya. Nomor 3 yang menjadi baris terakhir. 3, 1, 1, 1. Oke, jelas di sini bahwa A adalah untuk nomor 3 yang ada di akhir. Nah, jawabannya A. 17. Isi pantun tersebut adalah titik-titik. Oke, mari kita lihat, mari kita baca pantunnya. Pergi ke laut membawa jala, jala ditebar sambil mengingat. Meski hidup banyak kendala, haruslah kita selalu semangat. Oke, isi pantun ada di baris ketiga dan keempat. Di sini, meski hidup banyak kendala, haruslah kita selalu semangat. Nah, jawaban yang tepat adalah janganlah putus asa dengan nasib yang digariskan. B. Jika kita berusaha dengan keras, maka cita-cita akan tercapai. C. Kita harus selalu membantu sesama manusia agar hidup kita jadi bahagia. Atau D. Meski kehidupan banyak aral melintang, kita tidak boleh menyerah dan tetap berjuang. Nah, kata kuncinya adalah di sini. Meski hidup banyak kendala, haruslah kita selalu semangat. Oke, jadi jawaban yang tepat yang paling sesuai dengan pantun di atas adalah D. Meskipun kehidupan banyak aral melintang, nah aral melintang ini bisa jadi termasuk kendala tadi, kita tidak boleh menyerah dan tetap berjuang. Yang artinya kita harus tetap semangat. Oke. Nomor 18. Isi dari gurindam tersebut adalah titik-titik. Oke, gurindamnya. Sebelum bekerja, pikir dahulu, agar pekerjaan selamat selalu. Oke, isinya apakah A. Bekerja sesuka hati kita? B. Bekerjalah sesuai dengan kemampuan kita? Atau C. Jangan bekerja terlalu pilih-pilih, yang penting mendapatkan pekerjaan? Atau D. Jangan sembarangan memilih pekerjaan agar tidak terperosok pada pekerjaan yang salah. Iya, jawabannya adalah D. Jangan sembarangan memilih pekerjaan agar tidak terperosok pada pekerjaan yang salah. Ini ya. Di sini ada kata sebelum bekerja pikir dahulu. Berarti di sini harus berhati-hati dalam memilih bekerja agar pekerjaan selamat selalu, agar tidak terperosok pada pekerjaan yang salah gitu. Nomor 19. Makna kata culas pada syair tersebut adalah titik-titik. Oke. Ayo ke sekolah tak perlu malas. Belajar yang rajin di masing-masing kelas. Jaga sikap, jangan jadi orang culas. Jangan biarkan hati berubah keras. Nah, ditanyakan di sini kata culas. Culas dalam KBBI itu berarti malas, tidak tangkas, lamban, curang, bisa tidak jujur. Nah, jadi jawaban yang tepat culas adalah tidak. Nomor 20. Makna kata efektif pada gurindam tersebut adalah titik-titik. Makna kata efektif. Mari kita baca gurindamnya dulu. Masa muda, masa produktif, maka gunakan dengan efektif. Nah, efektif di sini bermakna apa sih? Apakah A. Pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan? Atau B. Perbandingan antara sumber yang digunakan dengan hasil yang diperoleh? Atau C. Kemampuan seseorang untuk menghasilkan sesuatu atau banyak mendatangkan hasil? Atau D. Pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri? Nah, jawaban yang tepat adalah A. Maksud dari efektif di sini adalah pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Jadi,
masa produktif harus digunakan untuk mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Oke. 21. Teks tersebut pengertian dari titik-titik. Jenis cerita fiksi bukan kisah tentang kehidupan nyata, cerita-cerita yang berisi pesan moral yang perannya adalah binatang. Oke, teks yang tokoh-tokohnya adalah binatang disebut dengan fabel. Nomor 22. Kutipan teks tersebut termasuk struktur teks fabel bagian titik-titik. Oke. Kita ingat ya bahwa fabel itu mempunyai 4 struktur. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang keempat adalah koda. Oke, mari kita lihat struktur apakah teks ini. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu sang semut memegang erat ranting itu. Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat yang aman. Kemudian sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena kupu-kupu telah menyelamatkan nyawanya. Ia memuji kupu-kupu sebagai binatang yang hebat dan terpuji. Mendengar pujian itu, kupu-kupu berkata kepada semut, "Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek," kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu ia ejek sudah menyelamatkan dirinya. Nah, teks di atas adalah bagian resolusi ya. Di sini ada penyelesaian masalah, ya kan? Saat si semut itu hampir tenggelam, kemudian ditolong oleh kupu-kupu. Nah, akhirnya si semut pun selamat gitu. Nah, ini adalah resolusi atau penyelesaian masalah.